atau dikenal juga dengan Hulondalo. Merupakan daerah pemekaran dari Sulawesi Utara dan resmi menjadi sebuah provinsi pada 5 Desember tahun 2000. Memiliki posisi yang strategis, Gorontalo diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Tomini dan Laut Sulawesi. Perairan-perairan ini merupakan jalur pelayaran untuk kepentingan perdagangan maupun penyebaran agama dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, menjadi jalur masuknya perantau dari Hokian serta Jazirah Arab. Layaknya provinsi lain di Indonesia, Gorontalo juga memiliki rumah adat khas sesuai dengan peruntukannya. Rumah adat ini menjadi representasi dari nilai-nilai budaya dan filosofis masyarakat Gorontalo. Salah satunya yaitu Bandayo Pobo Ide. Rumah adat yang terletak di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo ini merupakan perwujudan dari kediaman sang raja sekaligus tempat bermusyawarah, di mana seiring perkembangan zaman juga difungsikan sebagai penyelenggaraan ragam upacara adat, penerimaan tamu kenegaraan, pesta perkawinan adat, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Kalau Bantayo Pobo Ide yang kita saksikan seperti di Limboto, itu adalah rumah kerajaan, rumah raja maksudnya, sekaligus tempat bersidangnya para raja-raja, di mana pada saat itu setelah terjadi perubahan, raja langsung memimpin yang disebut dengan Buatu Labu Bato atau eksekutif. Jadi raja memimpin sehingga disebut dengan Bantayo Pobo Ide, artinya rumah tempat bersidang. Jadi persidangan dilakukan di situ karena raja yang memimpin tinggal di situ. Sejak Gorontalo memakai filosofi adat bersendi sara bersendi Quran, maka struktur bangunan raja itu selalu berada di depannya ada masjid. Ya. Lalu sebelum masjid harus ada alun-alun atau lapangan. Di alun-alun itu raja mengumpulkan masyarakatnya, lalu kemudian di pelaksanaan sholat, terutama sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, raja akan turun dari rumahnya, dari rumah raja menuju ke masjid, melintasi lapangan seperti itu. Jadi ada struktur rumah raja atau istana, kemudian alun-alun, kemudian masjid, gitu ya. Nah, posisi dibangunnya Bantayo Pobo Ide di Gorontalo, saya lupa kalau tahun berapa, kalau tidak salah ingat ini masa Bupati mungkin Kasmat Lahai, ya. Nah, di depan Bantayo Pobo Ide itu adalah kantor pemerintahan. Lalu kemudian antara rumah Bantayo Pobo Ide dan kantor pemerintahan itu kan ada lapang. Di sebelahnya lalu kemudian ada Masjid Baitur Rahman. Jadi strukturnya memang seperti itu. Di mana-mana di Gorontalo, struktur rumah raja selalu begitu. Itu dibedakan rumah penduduk dan rumah kerajaan, rumah para raja atau rumah para petinggi. Ya. Dan rumah para raja itulah yang kemudian disebut Iladia. Nah, di dalam Iladia itu struktur bangunannya dari depan ke belakang itu dimulai dengan pintu gerbang, arkus. Dalam membangun rumah, jumlah kamar atau ruangan itu disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Jadi kalau patokan anggota keluarga 4 tadi, berarti kamar itu ada 8 nanti. Ya. Kenapa 8? 4 untuk anak-anaknya, 2 untuk 1 untuk raja sendiri, dan 1 untuk raja dan istrinya, suami istri, dan 2 yang lainnya itu disebut kamar wadaka, huwali lowadaka. Huwali lowadaka itu adalah kamar rias untuk putri-putri raja, dan 1 huwali lohumbia,
jika ada putri-putri raja yang akan menikah, maka sesudah diakad dia masuk ke kamar humbia itu. Nah, sesudah dari bagian depan ada melewati gapura, ada kemudian di sebelah kanan itu ada lumbung beras atau lumbung pangan yang biasanya dibangun modelnya seperti bulat seperti tong tapi agak besar gitu ya. Itu tempat menyimpan pangan ya, beras dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kiri ada yang disebut luuta. Kalau luuta itu sekarang tempat parkir mobil. Kalau dulu karena kuda atau kerbau, maka yang sebelah kiri itu tempat mengikat kerbau atau kuda atau juga alat-alat transportasi yang ditarik oleh hewan yang lainnya. Masuk ke gedung, ke rumah yang dari bambu atau dari kayu yang patoknya tinggi ini dimulai dengan tangga naik dan tangga turun di sebelah kanan dan kiri. Kalau naik di sebelah kanan, turunnya di sebelah kiri. Bagian paling depan itu biasanya tempat raja dan keluarganya duduk istirahat. Sebetulnya dua tangga itu juga menunjukkan selalu dengan simbol-simbol dua lima pohala dulu limo. Jadi ada Limboto, ada Gorontalo gitu ya. Ada Limboto, ada Gorontalo. Simbol-simbol itu hampir di setiap tempat dan peristiwa selalu bisa temukan yang selalu menunjuk pada dua negeri, Limboto, Gorontalo. Dan di depan itu pula para punggawa, para pengawal kerajaan, para apitalau atau kita sebut sebagai apa saja, itu posisi mereka ada di depan sekali. Satu tahap ke struktur bagian dalam, kita akan menemukan satu ruangan yang di dalamnya ada agak besar. Ruangan itu biasanya dipakai oleh raja untuk menerima tamu-tamu secara terbatas atau melakukan persidangan secara terbatas. Hanya untuk para petinggi-petinggi tertentu di ruangan depan. Sesudah itu baru kemudian kamar-kamar itu berhadapan. Ada yang unik dari Bandayo Pobo Ide. Setiap bagian pada rumah adat ini dipisahkan oleh sepasang daun pintu. Pintu-pintu tersebut diposisikan dalam satu garis lurus, membentuk lorong serta membagi ruang bagian kanan dan kiri secara simetris. Tidak hanya itu, terdapat sejumlah ornamen berupa ukiran pada bagian plafon, tiang kayu pagar serambi, hingga pinggiran atap yang didominasi oleh motif tumbuhan. Kalau rumah kerajaan itu langsung dia lurus ke depan, itu memonitor setiap perkembangan. Raja selalu duduk di bagian depan atau di tengah-tengah. Ada tempat duduk tempat duduk raja di situ. Sehingga di belakang itu selalu kelihatan siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, gitu lurus saja sampai di belakang itu kelihatan. Tentu juga kita bicara tentang ornamen-ornamen di dalam rumah ya. Ada yang disebut istilah pakadanga. Pakadanga itu yang menggantung di atap, yang membuat dia nampak dari luar supaya kelihatan bagus ya. Terus, yang unik di dalam pakadanga itu ukiran-ukirannya tidak mengenal ukir-ukiran atau abstraksi dari makhluk yang bergerak. Semuanya hanya berupa sulur-sulur dan dedaunan atau apalah gitu, dan tidak ada makhluk hidup berupa hewan atau itu jangan sampai di suatu saat nanti ukiran-ukiran yang ada makhluk bergerak bisa dianggap memiliki kekuatan magis tertentu dan itu menimbulkan syirik, maka kemudian sejak 1525 tidak lagi. Jadi pakadanga ini sebenarnya dibuat belakangan dan dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan komitmen adat bersendi sara dan sara bersendikan Quran itu. Selain menjadi representasi dari tempat tinggal sang raja, Bandayo Pobo Ide juga menjadi tempat dipamerkannya sejumlah perangkat adat pernikahan. Mulai dari bentuk pelaminan hingga pakaian adat yang digunakan.
Terdapat pula ruangan khusus yang menampilkan peralatan-peralatan masyarakat zaman dahulu, senjata perang, dan ragam alat musik tradisional daerah Gorontalo. Tidak hanya unik dengan nilai-nilai budaya dan filosofis pada struktur bangunannya, arsitektur Bandayo Pobo Ide juga dinilai sangat sesuai dengan kondisi daerah Gorontalo. Dari melihat dari struktur bangunan Bandayo Pobo Ide itu memang sangat cocok. Yang pertama karena bangunan apapun itu adalah melalui proses maupun produk dari perencanaan. Jadi kalau melihat dari model struktur dan terutama model atap sebenarnya sangat cocok dengan kondisi Gorontalo yang memang tropis dan Indonesia pada umumnya. Selain itu bahan materialnya, material kayu itu kan merupakan salah satu material yang kayu itu adalah material yang higroskopis. Jadi dia sangat familiar dan sangat cocok dengan kelembaban udara yang tinggi seperti kita, sehingga tinggi resapan airnya. Nah, kalau secara umum model atap juga itu kenapa dibilang cocok dengan kondisi Gorontalo, modelnya kan atap pelana, sehingga curah hujan yang besar di Gorontalo ini memang pas dengan model atap yang seperti itu. Jadi kalau rumah adat ini pertama dia sangat adaptable ya, sesuai dengan kondisi daerah Gorontalo. Jadi kalau tadi kita bicara yang pure Gorontalo, tapi sebenarnya memang sudah banyak perubahan. Yang pasti dia sudah vernakular, kalau istilah arsitektur itu sudah arsitektur vernakular, dia sudah berbaur. Mengapa? Karena simbol-simbol garis silang seperti itu sudah mengadopsi dari Belanda. Tapi kalau untuk lingkungan dia adaptable. Bandayo Pobo Ide, rumah adat khas daerah Gorontalo yang syarat akan makna filosofis. Bergaya rumah panggung dengan atap dan langit-langit bangunan tinggi, memberi kesan karismatik. Detail ornamen-ornamen semakin menambah aksen artistik pada eksterior dan interior ruangannya. Tiang-tiang penyangga menjadi perlambang bersatunya kerajaan-kerajaan di Gorontalo, menjadikan Bandayo Pobo Ide sebagai representasi tempat terciptanya mufakat.